Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Linda Fitriani selaku dosen tutor mata kuliah bahasa Indonesia di tempat dan teman-teman seperjuangan Universitas Terbuka yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih bisa hadir dan berkumpul dalam rangka sosialisasi tentang penyakit COVID-19 dan cara penyebaran dan serta pencegahannya. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga penuh doa dan keselamatan yang berlimpah untuk kita semua. Amin. Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti Middle East Respiratory Syndrome atau disebut dengan MERS, dan sindrom pernapasan akut berat Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan, China pada Desember 2019. Kemudian diberi nama Staph Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 dan menyebabkan penyakit coronavirus disease 2019 atau biasa disebut dengan COVID-19. Seperti penyakit pernapasan lainnya, COVID-19 dapat menyebabkan gejala ringan termasuk pilek, sakit tenggorokan, batuk, demam, dan lain sebagainya. Sekitar 80% kasus dapat pulih tanpa perlu perawatan khusus. Sekitar 1 dari setiap 6 orang mungkin akan menderita sakit yang parah, seperti disertai pneumonia atau kesulitan bernapas, yang biasanya muncul secara bertahap. Walaupun angka kematian penyakit ini masih rendah sekitar 3% saja. Namun bagi orang yang berusia lanjut dan orang-orang yang kondisi medis yang sudah ada sebelumnya seperti diabetes, tekanan darah tinggi dan penyakit jantung, mereka biasanya lebih rentan untuk menjadi lebih parah. Melihat perkembangan hingga saat ini, lebih dari 50% kasus informasi telah dinyatakan membaik dan angka kesembuhan yang akan terus meningkat. Seseorang yang terinfeksi dari penderita COVID-19, penyakit ini dapat menyebar melalui tetesan kecil atau biasa disebut droplet dari hidung atau mulut pada saat batuk atau bersin. Droplet tersebut kemudian jatuh pada benda di sekitarnya. Kemudian, jika ada orang lain yang menyentuh benda yang sudah terkontaminasi dengan droplet tersebut, lalu orang itu menyentuh mata, hidung atau mulutnya, maka orang itu dapat terinfeksi COVID-19. Atau bisa juga seseorang terinfeksi COVID-19 ketika tanpa sengaja menghirup droplet dari penderita yang terkena COVID-19. Inilah sebabnya mengapa kita penting untuk menjaga jarak hingga kurang lebih dari 1 meter dari orang yang sakit. Sampai saat ini para ahli masih terus melakukan penyelidikan untuk menentukan sumber virus, jenis paparan, dan cara penularannya. Tetap pantau sumber informasi yang akurat dan resmi mengenai perkembangan penyakit ini. Beberapa cara bisa dilakukan untuk mencegah penularan virus ini adalah menjaga kesehatan dan kebugaran agar stamina tubuh tetap prima dan sistem imunitas dan kekebalan tubuh meningkat. Mencuci tangan dengan benar secara teratur menggunakan air dan sabun atau hand rub berbasis alkohol. Mencuci tangan sampai bersih selain dapat membunuh virus yang mungkin ada di tangan kita. Tindakan ini juga dapat merupakan salah satu tindakan yang mudah dan murah. Sekitar 98% penyebaran penyakit bersumber dari tangan. Karena itu menjaga kebersihan tangan adalah hal yang sangat penting. Karena ketika batuk dan bersin, tutup hidung dan mulut Anda dengan tisu atau lengan atau bagian dalam, bukan telapak tangan. Hindari kontak dengan orang lain atau bepergian ke tempat umum. Hindari menyentuh mata, hidung dan mulut tanpa menyentuh banyak hal yang dapat terkontaminasi oleh virus tersebut. Jika kita menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang terkontaminasi, maka virus dapat dengan mudah masuk ke tubuh kita. Gunakan masker dengan benar hingga menutupi mulut dan hidung ketika Anda sakit dan saat berada di tempat umum. Buang tisu dan masker
yang sudah digunakan ke tempat sampah dengan benar, lalu cucilah tangan Anda. Menunda perjalanan ke daerah atau negara di mana virus itu ditemukan hingga berpergian keluar rumah saat Anda merasa kurang sehat. Terutama jika Anda merasa demam, batuk, dan sulit bernapas, segera hubungi petugas kesehatan terdekat dan mintalah bantuan mereka. Sampaikan pada petugas jika dalam 14 hari sebelumnya Anda pernah melakukan perjalanan terutama ke negara terjangkit atau pernah kontak erat dengan yang memiliki gejala yang sama. Ikuti arahan dari petugas kesehatan setempat, lalu pantau perkembangan COVID-19 dari sumber resmi dan akurat. Ikuti arahan dan informasi dari petugas kesehatan dan dinas kesehatan setempat. Informasi dari sumber yang tepat dapat membantu Anda melindungi diri Anda dari penularan dan penyebaran penyakit COVID ini. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam sosialisasi tentang penyakit COVID dan cara penyebaran serta pencegahannya. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang kurang berkenan. Saya tinggal di Bumi Melayu. Sebelum saya akhiri, izinkan saya sedikit berpantun. Pagi hari menuai padi, padi dituai oleh Pak Dolah. Kalau sudah berhati-hati, kalau tak perlu janganlah keluar rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa pakai masker ya teman-teman. Terima kasih.